pembacaan umum kitab yang langsung saja kami mohon kesediaannya kepada Bapak Osidi untuk memimpin kepadanya dan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya membaca KPI yang langsung saja yang dibacakan oleh saudara kami kepada Arman. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Assalamualaikum everyone. Saudara Zain, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
pada sore hari ini kita dari umat muslim tentunya masih dapat mengadakan acara yaitu acara nuzul Quran bersama adik-adik rekan pemuda Desa Sukosar. Alhamdulillah acara ini diselenggarakan tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan insya Allah akan menjadi nikmat, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Sukosar yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa juga. Mudah-mudahan ke depannya adik-adik yang masih semangat ini teruslah melangkah, tidak mengurangi rasa syukur kami yang sudah tua untuk memberi dukungan kepada kalian yang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan tujuan-tujuan dari kalian semua berkat doa dan dukungan dari bapak-bapak, hadirin, waladidot, tua-tua dari desa kita, insya Allah kalian masih terus dapat melangkah menuju ke tujuan kalian yang sebenarnya kemana. Jadi dari saya selaku ketua mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik yang telah bersusah payah juga waktu, pemikiran maupun materi yang sudah tersita. Saya sangat bangga dengan kalian. Insya Allah dengan perjuangan kalian Allah akan memberi berupa nikmat untuk berbuatnya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, mungkin saya tidak banyak lebar untuk memaparkan, cukup hanya sebatas ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, waktu khusus juga saya banggakan Ketua Muda berikut Anggongan. Karena di hari kiamat, di mana hari itu semua akan sibuk untuk mencari naungan. Kata Nabi Yawmadilul ala diluk, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan. Salah satu di antara yang dapat naungan itu adalah seorang pemuda atau kelompok pemuda yang menjatuhkan cintanya kepada masjid atau kegiatan. Insyaallah Allahumma Amin. maka yang pertama kali jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu jika ada melangkah untuk bebas. Hari ini engkau memperingati turunnya Al-Quran dengan harapan nanti setelah kita meninggal mendapat syafaat dari Al-Quran. Amin. Maka saya sangat bangga sekali. Mudah-mudahan ini terus dikembangkan dalam rangka kita mencintai Al-Quranul Karim kepada kita, kepada pemuda khususnya juga kepada adik-adik kita sekalian. Yang kami hormati Nenek Mama Tuhan Bapak Adat Negara Syarat, di mana jasa beliau Pak kita saat ini juga menikmati hal yang semacam ini. Tanpa beliau juga kita juga tidak tahu tidak ada yang membimbing khususnya di wilayah Sukosar ini, baik dari pemerintahan, agama maupun yang lain. Yang kami hormati para guru dari anak-anak kami, guru sekolah, mereka termasuk orang yang hebat, yang dalam level itu level yang kelima. Khairukum, sebaik-baik di antara kamu man ta'allama al-Quran
empat. Pertama Al-Quran, kedua Alkitab, ketiga Zikir, yang keempat Al-Furqan. Apakah itu Al-Quran? Sebagaimana disampaikan tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Apakah itu Al-Quran? Warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Furqan. Furqan itu pembeda antara hak dan yang batil. Yang ketiga Az-Zikr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Berarti Al-Quran itu juga disebut Az-Zikr. Dan yang terakhir Al-Quran disebut Al-Kitab. Wal kitabil mubin. Kumpulan yang Al-Kitab. Ini 4. Hadirin yang berbahagia, saya tidak akan terlalu dalam membahas nama, tetapi apa korelasinya antara kegiatan kita ini dengan Al-Quran? Lalu apa makna yang tersimpan di dalam Al-Quran itu? Yang pertama, kita peringat, faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah Al-Quran itu yang kamu paling anggap mudah. Jangan salah paham. Kalau bisa kita baca dulu, itu perintah Allah. Baca Al-Quran itu yang menurut kamu anggap mudah. Ma tayassaru minal Qur'an. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah saatnya orang bermesraan dengan Al-Quran. Di bulan-bulan lain kamu membaca Al-Quran sekali-kali kemudian menelaah, mentadaburi, memahami arti dan maknanya. Tapi di bulan Ramadan kalau bisa menghatamkan Al-Quran, nilainya sangat besar. Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Baca Al-Quran itu yang menurut kamu mudah. Yang kedua, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila kamu membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa a'udzu billah? Ini perintah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau kamu membaca Al-Quran, mintalah perlindungan pada Allah. Lalu kenapa membaca bismillah? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa dengan menyebut nama Tuhan. Ini saya mulai masuk sedikit. Seandainya saya tidak tahu ya. Ini maaf, jangan ada yang tersinggung, kita sedang puasa. Sama sekali demi Allah tidak ada menyinggung siapapun. Saya menyampaikan kesalahan. Saya rela. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini satu. Yang kedua, kita panjatkan pada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang benar? Satu kepada Allah, satu kepada Tuhan. Mana yang benar? Benar semua. Pada Allah benar, kepada Tuhan benar. Tapi ada yang lebih benar. Mana lagi? Kepada Allah. Kepada Allah. Apa dasarnya, Pak? Karena Allah berfirman di dalam surat Toha, innani anallah. Sesungguhnya aku Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Tiada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembah aku. Waqimi sholat al-dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau Allah, ini dia yang memprogramkan innani anallah. Jadi maksud saya, kata Allah ini selalu akan melekat pada diri kita. Kata Allah akan selalu kita sebut karena Allah sudah berfirman innani anallah. Itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang orang mencintai Al-Quran ini kan levelnya berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Yang pertama, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansit la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, apabila kamu dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka dengarkan, ansit, diam, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi setelah mendengarkan, diam itu level yang pertama. Misalnya dengar dan itu termasuk mencintai Allah. Nah, setelah kamu bisa mendengarkan dan diam, insya Allah kamu dapat rahmat. Kalau satu baca Quran, satunya ngomong sendiri, ini bukan
dia mendapatkan roh. Yang kedua, wa'tabiru ya ulil albab. Level yang kedua, pandai-pandai mengambil perumpamaan bagi kamu yang berpikir. Maksudnya apa? Maksudnya bukan hanya mendengar, tapi mulai mempelajari artinya, mentadaburi ayat-ayat Allah. Contoh, hal ataka haditsul ghasiyah, sedangkan sampai pada kamu cerita tentang kiamat. Wujuhu yaumaidin khashi'ah, wajah-wajah mereka tertunduk malu di hadapan Tuhannya. Kenapa? Amilatun nasibah, mereka sudah beribadah, mereka sudah bekerja. Tasla naron hamiyah, tetapi mereka masuk neraka. Sudah bekerja keras, sudah bekerja payah, sudah berpikiran payah, tapi masuk neraka. Ada apa ini? Karena kita sering beribadah itu menggunakan logika kita semata, tidak menggunakan tuntunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan, barang siapa yang berbuat sesuatu, falaisa lahu ghairu amruna, yang padanya itu tidak ada perintah, bahwa raddun, amalannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalan-amalan itu membutuhkan ilmu, membutuhkan tuntunan. Lalu siapa yang menuntun kita? Adalah Al-Quran. Apakah Al-Quran bisa? Tentu tidak bisa kalau tidak ada yang membimbing. Siapa yang membimbing? Ahlul Quran. Jadi level yang kedua, mahirul Quran, masafafil kiramil barah. Orang yang ahli di dalam Al-Quran, tempat tinggalnya bersama mereka di surga. Ini level yang kedua. Yang pertama tadi kita mendengar dan duduk. Yang ketiga tadi mentadaburi. Yang kedua, yang ketiga adalah orang yang ahli di dalam Al-Quran. Yang keempat, level tertinggi apa itu? Khairukum, sebaik-baiknya kamu man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini level yang kedua. Jadi dia yang mengajarkan, dia belajar Al-Quran, ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Amin Allahumma amin. Maka para guru nanti kalau nggak dapat tunjangan dari pemerintah jangan mengeluh. Para guru nanti kalau tidak dihiraukan dari paling murid jangan mudah putus asa. Para guru ngaji, nah kita itu tahu baik itu. Baik itu dianggap tidak selaras, tidak percaya paling muridnya, jangan berkecil hati. Karena Anda mendapatkan titel yang paling tinggi, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allama Al-Quran, yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Maka saya sarankan pada ketua pemuda, nanti kita ada program belajar membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya pemuda itu menjadi orang yang terbaik. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Selanjutnya, level yang terakhir. Apakah Al-Quran itu? Orang yang bisa baca Al-Quran mengajarkan. Lalu apa lagi? Orang yang belajar Al-Quran, mengajarkannya, dan bisa membuat akhlaknya menjadi akhlak Al-Quran. Siapakah dia? Insan kamil. Apakah insan kamil itu? Manusia yang paling mulia. Siapakah dia? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Innahul hikmati. Sesungguhnya innahul hikmati. Sesungguhnya engkau Muhammad, akhlakmu adalah Al-Quran. Akhlakmu adalah Al-Quran. Bagaimana caranya? Yang pertama, membaca Quran itu diawali dengan sejuta surat. Apa saja yang kita baca? Biasa baca Yasin. Itu Ramadan ini, Pak. Kenapa? Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Betul-betul kamu memudahkan Al-Quran itu jika dibuat sebagai zikir, dibaca setelah sholat. Jadi dimudahkan. Biasanya banyak mentel, jadi nyampe. Yang kedua, Al-Quran itu sendiri sebagai akhir dari bagian saya tausiah ini mempunyai 5 kandungan pokok. Dibuka dari ayat 1 sampai ayat terakhir, dari juz 1 sampai terakhir kandungannya cuma 5. Yang pertama, kandungan Al-Quran itu tentang ketauhidan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, katakan bahwa itu satu, Allahu samad, Allahu samad tergantung. Lam yalid wa lam yulad,
ilmu tersirat, bukan tersurat. Seperti surah ini, surahnya surah Ikhlas, tapi ayat Ikhlas tidak ada di situ. Surah Yasin ada Pak? Yasin. Surah Al-Sirot ada. Surah Al-Nas ada bacaan Nasnya. Surah Al-Falah ada bacaan Falahnya. Surah apa saja ada, kecuali surah Ikhlas tidak ada bacaan Ikhlasnya. Berarti Ikhlas itu ilmu yang tersirat, tapi ilmu yang tidak tersirat. Yang kedua, kandungan pokok Al-Quran ini yaitu basiro wa nadhiro, janji dan ancaman. Jadi kandungan pokok Al-Quran itu janji dan ancaman. Sebagaimana kita ketahui, setiap ada aksi, ada reaksi, ada sebab, ada akibat, ada hukum, ada sanksi, janji dan ancaman. Di dalam Al-Quran cuma dua, fariqun fil jannah aw fariqun fis sa'ir. Kalau kamu kan menjadi kelompoknya surga, jadi kelompok neraka. Kira-kira kita mau kelompok yang mana Pak? Kelompok surga. Dan itu nggak sendiri. Surga kita nggak sendiri, neraka kita nggak sendiri. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Jadi surga nggak sendiri, neraka nggak sendiri. Surga siapa temannya? Neraka siapa temannya? Neraka teman pertama kali Fir'aun. Ini yang memimpin neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Mereka masuk ke dalam neraka itu secara rombong-rombongan. Hatta idza ja'uha, setelah dia sampai kepada pintu neraka, waktu lihat abwabuha, lalu dibukakan pintu neraka, wa qala hum khazanatuha, lalu mereka penjaga neraka bertanya. Apa pertanyaannya Pak? Alam yatikum rusulun minkum, apakah dulu kamu belum kasih utusan, belum kasih orang berilmu, belum kasih guru, belum kasih ustaz, belum kasih orang-orang yang menunjukkan pada kamu. Yatluna alaikum ayatum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang menyampaikan pada hari ini akan terjadi pertemuan antara aku dan kamu. Ini kata mereka penjajah. Waktu itu kita jawab apa Pak? Oh bala, kami sudah dikasih tahu. Dulu ada yang namanya di Seko Besar, ada namanya Balema. Di Seko Besar saya ingat saya itu ada namanya Pak Mukhtar, ada namanya Pak Osman, ada yang Pak Rosidi, mungkin nama-nama yang lain yang tidak pernah disebut. Tapi saya tetap motor, nggak mau nurun. Orang pun masjid kami sibuk motoran keliling-keliling, nggak sibuk muda. Orang puasa kan ketinggalan sahur, ujungnya kedahuluan buka. Kalau ketinggalan sahur, ujungnya dahulu buka. Itu proses. Itu proses. Nah, lalu apa? Malaikat penjaga neraka bertanya, walakin haqqat kalimatul adzab alal kafirin. Tapi azabmu tetap berlaku bagi orang-orang yang menyasar itu nanti. Maka sebelum sampai ke situ kita tahu itu kelompok orang yang masuk neraka. Lalu setelah Fir'aun, kemudian Iblis, kemudian Dajjal digiring sama-sama masuk pintu neraka. Lalu ada kelompok kedua, kelompok yang masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya, itu masuk surga bersama rombongan. Hatta idza ja'uha, setelah dia sampai ke pintu surga, putihat abwabuha, lalu dibukakan pintu surga itu. Wa qala hum khazanatuha, lalu malaikat penjaga surga berkata, Assalamualaikum alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan pada kamu dan kamu akan masuk surga kekal untuk selama-lamanya. Masuk surga kekal selama-lamanya. Siapa pimpinannya? Pertama kali tentu baginda Nabi Muhammad SAW masuk surga yang pertama kali menginjakkan pintu surga. Setelah itu diri siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib, ulama Rasyidin, semuanya masuk surga. Semuanya para ulama, para tabi, ulama sholat, semuanya masuk surga. Lalu kita berada di kelompok yang mana? Kalau saya Pak berdoa, walaupun paling terakhir yang penting di kelompok surga. Pilih surga atau neraka? Pilih surga atau neraka? Surga atau neraka? Kalau neraka itu sedikit apa? Saya sampaikan. Minuman favoritnya diceritakan di dalam Al-Quran adalah hamimah wa ghasaq.
Idza nuzilat juluduhum batarnahum juludan ghairuha. Kalau kulitnya sudah kami bakar lepas, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Yadribul ka'baini yadribu hadalahu. Dibakar telapak kakinya, otaknya sudah mendidih. Kakinya kena bara, otaknya mendidih. Ini benar. Tapi kalau sudah fi jannatin 'ain, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, fi sidrin mahdud, wa tawfin mamdud, wa tilin mamdud, wa ma'in masqub, wa fakihatin katsirah, wa maqtimatin wa mamnu'ah. Cerita terus nikmatan surga itu diceritakan di dalam surga ya. Bukan main, tak duduk berbaring, kemudian duduk di kursi yang hiasi dengan permata. Orang yang neraka enggak melihat, orang masuk surga ada neraka lagi. Kalau melihat neraka enggak konsen. Sudah kamu melihat neraka. Nah, penyebab masuk neraka, Pak, ini ada satu yang paling kita lakukan. Pertama, wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah orang yang sering mengolok-olok atau mengejek-ejek. Humazah itu mengejek dengan lisan, lumazah mengejek secara perbuatan. Ingat, pemuda sekor besar jangan mengolok-olok orang lain. Pemuda sekor besar jangan mengejek orang lain, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Celaka. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah mereka yang sering mengolok-olok. Alladzi jama'a malan wa addada. Alladzi jama'a malan. Mereka termasuk orang-orang yang mengumpulkan harta. Yang mengumpulkan Pak, dia hitung sertifikat kebunnya. Sana ada, di sini ada, di sini ada, kebun karetnya sekian, kebun sawitnya sekian, tambang emas sekian, pancingnya sekian. Sama di bawah ada tersinggung dan itu pancing. Kemudian semuanya dihitung. Jadi rupa-rupanya Pak, orang kaya itu kalau menghitung punya kenikmatan tersendiri. Anda di jamaah malau ada, dan mereka yang menghitung harta. Ya sabuan nama lau amadah, mereka itu menyangka hartanya bakal kekal, bakal selamanya kaya. Kala layu badan mafil hukuman, orang-orang semacam ini akan lempar ke neraka. Kala layu badan mafil hukuman. Nah, Allah yang muqaddah, api yang menyala-nyala. Allah ditapali wal afidah, dibakar ditutup dari atas. Fi amadin mumaddadah, dan kami ikat pada tiang-tiang. Tiangnya diikat. Kita ikat di tiang-tiang, di atas ditutup, dibakar. Itu namanya neraka hukuman. Neraka hukuman itu orang yang mengolok-olok, orang yang mengumpulkan harta, orang yang menangkap hartanya bakal kekal, itu neraka hukuman. Dan kalau neraka sakor, Allah berfirman masalah neraka sakor. Kenapa kamu neraka sakor? Neraka sakor itu orang-orang yang tidak mau lamnakum minal musholin, orang-orang yang tidak menjalankan sholat. Mungkin itu saja disampaikan sebagai kesimpulan. Mari bulan ini bermesraan dengan Al-Quran. Yang kedua, mari kita sama-sama mentadabburi Al-Quran. Mari kita belajar dan mengajar Al-Quran. Dan yang terakhir, mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
Maghrib sesudah kita buka ya. Iya. Makan goreng. Masjid Darul Nurul Huda. Alhamdulillah sebanyak itu orang kok puasa galau. Alhamdulillah. Progres acara kita nuzul Quran ini. Alhamdulillah jalan lancar. Agak kurang cara penjamuan kita masih kurang apa? Maksudnya cukup sederhana. Yang jelas kurang sempurna. Walaupun sedikit demi sedikit tadi ada esnya, ada liquid dan ya cukup. Alhamdulillah kami merasa senang lah, bangga dengan kerjasama perjuangan dari adik-adik pemuda pemudi. Ya, nampaknya dari nenek lama tua tengah naik mensupport kita penuh. Ya. Jadi jangan bosan, jangan lelah, terus maju. Apapun di depan, hajar. Ada cerita Karang Taruna Tunas Muda mundur. Jadi harapan kita bersama nih ketua, dengan adanya kegiatan ini kita semakin erat tali persaudaraan kita, Amin. kekompakan kita dan kerjasama kita dalam istilahnya membangun lah istilahnya kan. Untuk membangun desa lah yang jelas ya. Yang jelas yang adik-adik belum dewasa ya kita bagi pemahaman supaya mereka walaupun umurnya belum dewasa kita bagi pemahaman yang dewasa supaya pola pikir beliau cepat meningkat. Maju.